pabrik plastik milik Tono berdiri di pinggiran kawasan industri yang sudah mulai sepi. Bangunan itu dulu ramai oleh suara mesin, sorakan buruh saat pergantian shift, dan truk yang keluar masuk setiap jam. Namun kini, suasana pabrik seperti makam di siang hari. Debu menempel di dinding, ket terkelupas, dan halaman belakang dipenuhi gulma setinggi lutut. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah kipas angin tua di kantor kecil Tono yang berputar tersendat-sendat. Di ruang produksi, deretan mesin molding yang dulu menjadi kebanggaan perusahaan, kini hanya berdiri membisu. Tono menatapnya dari jarak jauh dengan rasa kehilangan yang terus menekan dadanya. Sejak 6 bulan terakhir, pesanan turun drastis. Harga bahan baku naik, beberapa vendor menagih pembayaran yang belum dilunasi, dan pelanggan lama beralih ke pabrik-pabrik baru yang lebih modern. Semua perubahan itu terjadi terlalu cepat, membuat Tono sulit bernapas. Tono mengusap wajahnya yang letih. Kalau begini terus, tinggal tunggu waktu sebelum tutup, gumamnya, nyaris tak terdengar. Di sisi lain ruang produksi, Bima, buruh senior yang sudah bekerja sejak pabrik itu berdiri, menatap mesin paling tua dengan alis berkerut. Ia datang lebih pagi untuk memeriksa apakah masih ada bagian mesin yang bisa diperbaiki. Walau tahu uang pabrik semakin menipis, Bima tetap berharap keajaiban kecil, setidaknya agar mesin bisa jalan 2 jam saja untuk menyelesaikan pesanan terakhir. Saat ia mendekati mesin nomor 3, tiba-tiba terdengar suara klik halus, seolah ada yang memicu saklar otomatis. Bima terperanjat. Lampu indikator menyala redup, lalu perlahan semakin terang. Mesin itu bergetar pelan, seperti baru bangun dari tidur panjang. Bima mundur setengah langkah, jantungnya berdegup keras. Mesin itu sudah lebih dari seminggu benar-benar mati total karena modulnya rusak. "Loh, kok bisa nyala sendiri?" bisiknya. Ia menatap ke panel kontrol. Tidak ada kabel yang terhubung ke sumber listrik utama. Bahkan saklarnya masih berada di posisi off. Dalam hitungan detik, suara mesin menguat, bekerja seolah ada yang mengoperasikan dari dalam. Bima mengejap 2 kali, mencoba memastikan ia tidak sedang halusinasi. Tapi sama cepatnya seperti hidup, mesin itu mendadak berhenti. Lampu indikator padam. Getaran memudar. Semua kembali sunyi seperti sebelumnya. Bima menelan ludah. Apa tadi? Ia ingin memberitahu Tono, tapi ia tidak mau menambah stres bosnya yang sudah di ujung tanduk. Mungkin itu hanya gangguan listrik. Mungkin juga hanya mesin melepas sisa daya yang tertahan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, walau rasa tidak nyaman itu tetap ada. Di kantor kecil yang berfungsi sebagai gudang dokumen sekaligus ruang kerja, Tono duduk dengan kepala tertunduk. Segala tagihan bertumpuk di atas meja, tagihan bahan baku, cicilan mesin, dan utang yang ia pinjam untuk mempertahankan pabrik selama beberapa bulan terakhir. Telepon dari pihak bank dan debt collector sudah hampir setiap hari datang. Tekanan itu membuat dadanya seperti diremas. Pintu diketuk pelan. Rika, istrinya, masuk sambil membawa 2 gelas teh hangat. Ia memperhatikan wajah Tono yang kusut. "Mas, minum dulu. Kamu belum makan dari pagi." Tono menghela napas, tapi tidak menyentuh gelas itu. "Bagaimana aku bisa makan, Rit? Kita sudah hampir habis-habisan. Kalau minggu depan pesanan itu batal, pabrik benar-benar tutup." Rika duduk di sampingnya, suaranya lembut. "Mas, kita bisa cari cara lain. Jangan menyalahkan diri sendiri terus. Semua orang sedang sulit sekarang." "Tidak semua," potong Tono dengan suara lirih. "Pabrik di Blok B itu malah makin maju. Padahal mereka baru buka. Kita yang sudah belasan tahun, malah begini." Rika tidak menjawab. Ia tahu membandingkan hanya akan memperparah kecemasan Tono. Ia memegang tangan suaminya, mencoba menenangkan, tetapi tekanan di dalam pikiran Tono sudah terlalu penuh. "Aku gagal, Rit," Tono mendesis. Gagal sebagai pemilik pabrik, gagal sebagai suami, gagal menjaga semuanya. "Mas, jangan bicara begitu. Kita masih bisa berusaha. Kamu hanya perlu istirahat sedikit." Tono menggeleng pelan. "Kalau pabrik ini tutup, kita habis." Hening sejenak.
Hanya terdengar suara kipas angin yang makin melemah. Lalu ponsel Tono bergetar. Ia hampir mengabaikannya, mengira itu penagihan lagi. Namun nama yang muncul di layar membuatnya ragu. Arman, gumamnya. Mereka tidak pernah lagi berkomunikasi sejak beberapa tahun lalu. Arman dulu dikenal sebagai pengusaha yang bangkit dalam waktu singkat setelah hampir bangkrut. Banyak yang bilang keberhasilannya misterius, tapi Tono tidak pernah memikirkannya lagi. Ia mengangkat telepon itu. Suara di seberang terdengar tenang, bahkan terlalu tenang. "No, aku dengar pabrikmu lagi susah," kata Arman. "Kalau kamu mau, aku bisa kenalkan seseorang. Orang ini bisa membuat pabrikmu hidup lagi dalam waktu cepat." Tono terdiam. Kata-kata itu seperti keluar di syarat yang paling rapuh. "Maksudmu apa?" "Kita ketemu saja malam ini. Aku jelaskan langsung. Tapi satu hal dulu." Suara Arman turun, seolah menahan sesuatu. "Apapun usaha yang kamu punya, selama kamu benar-benar ingin menyelamatkan pabrik, dia bisa bantu. Tapi konsekuensinya harus siap kamu terima." Tono menelan ludah. Rika menatapnya penuh tanya. "Kita bicara nanti malam," kata Arman. Telepon terputus. Tono memandangi layar ponsel yang kembali gelap. Ada rasa was-was, tapi juga secercah harapan yang terlalu menggoda. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas kawasan industri tampak suram, seolah ikut menanggung beban pabrik-pabrik tua yang perlahan mati. Tono menyetir sendirian, mengikuti lokasi yang dikirim Arman lewat pesan singkat. Jalanan semakin sempit, jauh dari area pabrik dan lebih mirip menuju gudang tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Lampu-lampu jalan mulai jarang, dan hanya sesekali cahaya kendaraan besar melintas dari kejauhan. Tono memandangi papan nama rusak di pinggir jalan, Blok G Gudang Lama. Ia berhenti di depan bangunan yang tampak dibiarkan membusuk. Pintu besi besar yang sudah berkarat berdiri sedikit terbuka. Angin malam membuatnya berdecit, seperti suara seseorang yang sedang memanggil. Ia mengecek ponselnya sekali lagi. "Benar di sini," gumamnya. Sebelum ia mengetuk pintu, suara seseorang terdengar dari dalam. "Masuk saja, Tono." Jantung Tono berdebar. Ia tidak mengenal suara itu. Perlahan ia melangkah masuk, melewati tumpukan peti kayu dan mesin kecil yang tak jelas fungsinya. Lampu-lampu temaram menggantung dari beberapa kabel yang kusut. Di tengah ruangan, ia melihat Arman duduk bersama seorang pria tua berpakaian hitam seluruhnya. Wajah pria itu tampak kurus, namun sorotan matanya tajam dan penuh perhitungan. Aura kehadirannya membuat udara terasa lebih dingin. "Ini Tono," kata Arman. "Yang tadi ku bilang." Pria tua itu mengangguk perlahan. "Aku sudah tahu," ujarnya datar. "Namaku Ki Jegal." Nama itu terdengar aneh, hampir tidak cocok untuk seseorang yang bergerak di dunia industri. Tapi sikapnya membuat Tono tidak berani mempertanyakannya. Tono duduk, mencoba menjaga diri tetap tenang. Arman bilang, "Bapak bisa membantu pabrik saya." Ki Jegal tersenyum samar. "Bukan aku yang membantu. Yang membantu adalah mereka yang bekerja tanpa bayar, tanpa lelah, tanpa berhenti." Ia mengetukkan jarinya ke meja perlahan. "Ritualnya sederhana. Pabrikmu akan hidup kembali. Mesin-mesin yang sekarang tidur akan bekerja seperti baru." Tono mulai merasa tidak nyaman. "Maksud Bapak, mesin bisa hidup kalau ada ritual?" Ki Jegal mencondongkan tubuhnya. Suaranya mengecil seolah sedang menyampaikan rahasia besar. "Industri adalah dunia yang menelan orang-orangnya. Selama puluhan tahun, jutaan pekerja mati di dalamnya. Mereka yang tewas kecelakaan kerja jarang benar-benar pergi." Ia tersenyum kecil. "Ritualku hanya mengundang mereka untuk membantu." Tono mengernyit. "Arwah? Maksud Bapak seperti itu?" "Arwah yang tersisa," jawab Ki Jegal tenang. "Mereka punya amarah, punya tenaga yang tidak pernah habis. Tenaga itu dapat menggerakkan mesinku, menghidupkan produksiku, dan bisa menjadi milik pabrikmu juga." Tono menelan ludah. Bagian dari dirinya ingin berdiri dan langsung pergi. Namun bagian lain, bagian yang putus asa,
merasa kata-kata itu seperti pintu keluar dari kegagalan. Apa tidak berbahaya? Bahaya hanya datang pada orang yang tidak menghormati mereka, jawab Ki Jagal. Kalau kau melakukan aturan yang kutetapkan, kau tidak perlu takut. Tono memandang Arman, mencari sedikit kejelasan. Kamu sudah pernah melakukan ini? Arman mengangguk, wajahnya sulit dibaca. Aku hanya bilang begini, setelah ritual itu, aku tidak pernah rugi lagi. Lalu ia menambahkan, tapi konsekuensi tetap ada. Semua kesuksesan punya harga. Kata-kata itu menempel di kepala Tono. Ia tidak suka mendengar bagian harga, tapi pikirannya sudah terlalu penuh untuk memilah logika. Ki Jagal mengambil sesuatu dari tas kulitnya, sebuah cincin logam hitam yang terlihat seperti potongan besi mesin. Kalau kau mau, kau pakai ini saat ritual nanti. Ini tanda izin. Tanpa ini, mereka akan menganggapmu musuh. Tono tidak menyentuh cincin itu. Kalau saya tidak mau. Tono, Ki Jagal menatapnya dalam. Kamu sudah diambang kehancuran. Satu-satunya hal yang menghalangimu dari kesuksesan besar adalah keberanian untuk melangkah. Aku tidak memaksamu, tapi pilihannya ada di depan mata. Ruangan terasa semakin sunyi. Bahkan kipas angin tua di sudut pun berhenti berputar, seolah ikut menunggu keputusan. Tono merasa tubuhnya dingin tetapi juga seperti ditarik oleh sesuatu. Sebuah tawaran yang terlalu gelap untuk diterima, tapi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Aku butuh waktu berpikir, kata Tono akhirnya. Ki Jagal tampak tidak kecewa. Pikirkan saja. Tapi ingat, beberapa pintu hanya terbuka sekali dalam hidup. Saat Tono pulang, malam terasa lebih pekat daripada sebelum ia berangkat. Rumahnya tampak sunyi, hanya lampu teras yang masih menyala. Rika membukakan pintu dengan wajah penuh cemas. Mas kemana? Aku telepon beberapa kali, katanya. Tono mencoba tersenyum, tapi jelas Rika bisa melihat perubahan ekspresinya. Gesturnya kaku, pikirannya melayang-layang. Tadi ada urusan. Maaf tidak angkat. Rika mengamati Tono dengan teliti. Mas, kamu kelihatan beda. Ada apa? Tidak apa-apa, jawab Tono. Terlalu cepat. Rika tidak percaya. Tono biasanya selalu menceritakan masalahnya, tapi kali ini ada sesuatu yang disembunyikan. Aura gelisah itu menempel padanya seperti bayangan. Nanti aku cerita, kata Tono sambil melepas sepatu. Aku cuma capek. Rika ingin menahan, tapi wajah Tono menunjukkan ia butuh ruang. Kalau begitu, istirahat saja. Besok kita bicara. Tono mengangguk, lalu berjalan menuju kamar. Tetapi sebelum pintu tertutup, ia sempat berdiri sejenak, menatap lantai, memikirkan kembali kata-kata Ki Jagal. Pabrikmu bisa hidup kembali dengan tenaga mereka. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat. Rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Dan malam itu, sebelum tertidur, Tono mulai memikirkan ritual yang ditawarkan. Sebuah keputusan yang perlahan menariknya ke dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, pabrik plastik milik Tono kembali beroperasi meski suasananya tetap muram. Mesin-mesin tua berjejer seperti tumpukan besi yang menunggu ajal, dan para buruh bekerja dengan alat keselamatan seadanya. Helm yang sudah retak, sarung tangan robek, hingga sepatu yang tapaknya hampir hilang. Bima, sebagai buruh senior, berusaha mengawasi rekan-rekannya sebisa mungkin, tapi ia tahu semua itu tidak cukup jika mesin yang dipakai sudah melewati batas umur. Pelan, jangan dekatkan tanganmu ke corong itu, ujar Bima kepada seorang buruh baru, laki-laki berusia sekitar 25 tahun. Wajahnya masih tampak gugup, seperti belum percaya bahwa hari pertamanya bekerja sudah membuatnya harus berhadapan dengan mesin sebesar itu. Iya, Bang, jawabnya singkat, mencoba mengikuti ritme pekerjaan. Tono berdiri di balkon kecil kantor operasional, mengamati semua dari atas. Ia merasa pikirannya kacau sejak pertemuannya dengan Ki Jagal. Di satu sisi ia takut, di sisi lain ia merasa seperti sedang berada di depan sebuah pintu yang tinggal sedikit lagi terbuka. Pabrik masih berjalan, tapi hanya dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Rika menelepon beberapa kali pagi itu, tapi Tono hanya menjawab pesan singkat,
Nanti aku kabari. Ia tidak ingin bicara banyak, terlebih ketika pikirannya sedang diisi kegelisahan yang belum bisa ia jelaskan. Suara mesin tua tiba-tiba berubah. Dentingannya menjadi lebih keras, disusul suara getaran yang tidak biasa. Bima langsung menoleh ke arah buruh baru tadi. Jangan terlalu dekat. Mundur dulu. Tetapi buruh itu tidak sempat menjauh. Dalam hitungan detik, corong mesin tersentak seperti ditarik sesuatu dari dalam. Sabuk konveyor bergerak cepat, lebih cepat daripada biasanya, dan buruh baru itu kehilangan keseimbangan. Bima berusaha meraih tangannya, namun terlambat. Jeritan keras memenuhi ruangan, memotong kebisingan pabrik. Tono tertegun, tubuhnya kaku, seolah dunia berhenti sesaat. Buruh baru itu terjatuh ke arah mesin pemotong. Dentuman keras menyusul, kemudian mesin itu bergetar liar sebelum akhirnya mati total. Beberapa buruh langsung mematikan saklar darurat dan mundur ketakutan. Sementara Bima berdiri terpaku, wajahnya pucat. Ambulans! Cepat! Teriak salah satu buruh. Tono berlari turun dari kantornya. Setibanya di dekat mesin, ia terpaksa memalingkan wajah. Tubuh korban sudah tidak utuh lagi. Darah mengalir di lantai, membentuk pola tak beraturan yang membuat suasana semakin mencekik. Ketika polisi tiba setengah jam kemudian, suasana pabrik berubah menjadi tempat kejadian perkara yang penuh garis kuning. Seorang petugas menyimpulkan fakta dengan suara tegas namun dingin. Ini kecelakaan kerja akibat kelalaian keselamatan. Mesin sudah tidak layak pakai. Alat pelindung pun minim. Tono hanya bisa mengangguk. Kata-kata itu menusuknya, tapi ada sesuatu yang jauh lebih mengganggu di dalam dirinya. Perasaan seolah kejadian ini bukan sekadar musibah. Bukan hanya kesalahan pabrik yang reot atau peralatan yang kurang. Ada bagian dalam dirinya yang mengingat kata-kata Ki Jagal. Industri adalah dunia yang menelan orang-orangnya. Mereka jarang benar-benar pergi. Tono membenci pikirannya sendiri ketika merasa bahwa kecelakaan itu seperti pembuka. Semacam tanda, suara perutnya mual oleh rasa bersalah, tetapi ada bisikan di kepalanya. Ini jalannya. Kau sudah masuk pintu itu. Wika datang siang harinya begitu mendengar kabar. Ia memeluk Tono erat, tapi Tono hanya berdiri mematung. Mas, kamu nggak apa-apa? Ini kejadian besar. Polisi harusnya. Mereka pasti tanya kamu banyak hal. Aku jawab yang perlu, kata Tono pendek. Wika melihat sorot matanya. Ada sesuatu yang berubah, tapi bukan perubahan besar. Lebih seperti retakan kecil yang makin melebar. Malam itu, pabrik sudah ditutup sementara. Semua mesin dimatikan. Garis polisi masih terpasang di beberapa lokasi. Hanya Tono yang masih berada di dalam gedung. Duduk di kursinya sambil menatap dokumen-dokumen utang yang berserakan. Ia memijat dahinya. Ini semua harusnya berhenti, tapi kenapa rasanya malah mulai? Lampu-lampu ruangan berkelip sebentar. Ia mendongak, berpikir itu hanyalah masalah listrik. Tapi kemudian terdengar suara lain. Sebuah mesin di lantai produksi. Hidup. Tono berdiri. Suara itu jelas, ritmenya pelan namun teratur. Mesin itu sudah dimatikan dan disegel polisi. Tidak seharusnya bergerak. Ketika ia berjalan mendekat ke lantai bawah, suara itu makin jelas. Getaran mesin terasa ringan di lantai beton, seperti suara napas berat dari besi tua. Tono menelan ludah. Tidak mungkin. Mesin itu menyala tanpa ada yang menekan saklar. Lampu indikator berkedip, gear berputar pelan, seperti baru saja dibangunkan dari tidur. Tidak ada angin. Tidak ada arus listrik tambahan. Namun mesin itu hidup, bergerak seolah tangan tak terlihat sedang mengoperasikannya. Tono mundur perlahan. Ketakutan merayap naik dari kaki hingga ke tengkuknya. Namun di balik semua itu, ada sensasi lain. Rasa penasaran gelap yang pelan-pelan mencengkeram dirinya. Malam semakin larut ketika akhirnya Tono pulang. Ia tidur dengan kepala penuh suara mesin yang terus berputar di dalam benaknya. Dan ketika ia akhirnya terlelap, mimpi itu datang. Ia berada di dalam pabrik, tapi suasananya jauh lebih gelap. Asap menyelimuti ruangan seperti kabut. Dari balik mesin yang bergerak, muncul siluet seseorang. Tubuhnya rusak, wajahnya tidak utuh,
tetapi sorot matanya tajam menusuk. Laki-laki itu adalah buruh baru, korban yang meninggal pagi tadi. Ia melangkah mendekat, darah menetes dari jari-jarinya. Tono ingin berlari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Arwah itu membuka mulutnya, suara seraknya menggema di seluruh ruangan. Mesinnya belum selesai berjalan. Tono terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ia memegangi wajahnya, mencoba kembali sadar. Namun satu hal pasti, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Dan pintu yang dibuka Ki Jegal kini mulai mereka semakin lebar. Hujan turun perlahan ketika malam mulai menutup kawasan industri. Jalanan depan pabrik sepi, hanya diterangi satu lampu jalan yang berkedip lambat. Di dalam pabrik yang masih disegel sebagian, Tono berdiri menunggu dengan gelisah. Ia belum sepenuhnya yakin dengan keputusannya, tapi setelah semua kejadian aneh yang muncul, ia merasa seolah telah memasuki jalan yang tidak bisa diputar kembali. Pintu samping pabrik berderit. Dari balik kegelapan, Ki Jegal muncul dengan mantel hitam panjang yang basah oleh hujan. Gerakannya tenang, seolah ia sudah terlalu sering mendatangi tempat seperti itu. Pabrik ini sudah membuka pintunya, ujar Ki Jegal sambil menutup pintu. Sekarang hanya tinggal menguatkan ikatannya. Tono menarik napas panjang. Apa ritual ini benar-benar perlu? Ki Jegal menatap Tono sambil menurunkan tudung mantelnya. Kau sudah melihat tandanya. Mesin itu bergerak tanpa listrik. Ada yang bangun, tapi belum sepenuhnya terikat. Kalau tidak kita lanjutkan malam ini, mereka akan berkeliaran tanpa arah. Kata-katanya membuat bulu kuduk Tono meremang. Mereka. Tono tidak berani menanyakan lebih jauh. Ia hanya mengangguk kecil. Ki Jegal membuka tas kulitnya dan mengeluarkan beberapa benda, dupa hitam tebal, mangkuk batu berisi cairan gelap, kain merah, dan seekor ayam hitam yang kaki dan sayapnya sudah diikat. Semua diletakkan rapi di meja operator. Tutupi jendela itu, perintah Ki Jegal. Tono menuruti tanpa protes, menutup jendela samping dengan kain yang sudah disediakan. Kini ruangan terasa lebih sempit, hanya diterangi beberapa lampu minyak kecil yang dibawa Ki Jegal. Cahaya kuningnya memantulkan bayangan panjang di lantai. Siapa saja yang ada di sini hari ini? Tanya Ki Jegal sambil menyalakan dupa hitam. Hanya saya, jawab Tono. Bima tadi masih di luar. Dia takut masuk. Bawa dia, kata Ki Jegal datar. Dia punya hubungan dengan pabrik lebih lama darimu. Kehadirannya akan memperkuat ikatan. Tono sempat ragu, tapi akhirnya keluar memanggil Bima, yang sejak tadi menunggu dekat pos satpam, cemas melihat pabrik masih menyala sebagian. Bima, masuk sebentar. Ki Jegal butuh bantuanmu. Apa yang akan kalian lakukan, Pak Tono? Tanya Bima dengan suara rendah. Aku nggak bisa jelasin semuanya, jawab Tono. Tapi kamu harus ikut. Bima masuk dengan langkah ragu. Begitu melihat peralatan ritual yang berjejer di lantai, wajahnya langsung pucat. Pak, ini apa? Diam, kata Ki Jegal sambil menaburkan bubuk hitam di area sekitar mesin utama. Kalian berdua cukup berdiri dan mengikuti perintah. Ruang produksi berubah menjadi tempat ritual. Dupa hitam menyebar aroma tajam yang menusuk hidung, membuat udara terasa lebih berat. Ki Jegal mulai melafalkan mantra dengan suara rendah, ritmenya stabil dan mengalun seperti bisikan yang berasal dari tempat yang lebih gelap. Cahaya lampu minyak bergetar pelan. Ayam hitam diletakkan di depan mesin, tepat di atas kain merah. Ki Jegal mengangkat mangkuk berisi cairan gelap, darah hewan yang aroma besinya menyengat. Dengan ini, kata Ki Jegal, kita memanggil mereka yang terjebak oleh besi dan waktu. Ia menyayat leher ayam itu dengan satu gerakan halus. Darah menetes ke kain merah, mengalir perlahan ke lantai. Bima memalingkan muka, menahan rasa mual. Tono berdiri kaku, jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa merasakannya di telinga. Dupa mengepulkan asap lebih pekat, naik ke langit-langit seperti kabut gelap yang menggantung. Ki Jegal terus melantunkan mantra. Suaranya berubah lebih berat dari sebelumnya, seperti ada gema tambahan yang tidak berasal dari pabrik itu. Tono menatap mesin utama. Meski semua saklar dimatikan,
Ia merasakan getaran halus, seolah mesin itu sedang bersiap bernapas. Ki Jagal memberi isyarat agar Tono mendekat. "Letakkan tanganmu di atas gear itu," kata Ki Jagal. "Apa perlu?" tanya Tono dengan suara bergetar. "Kau pemiliknya. Kau harus mengikatnya." Bima menggeleng pelan, seakan ingin menghentikan Tono, namun tidak berani bersuara. Dengan ragu, Tono menempelkan telapak tangannya ke bagian gear besar yang dingin. Namun beberapa detik kemudian, gear itu menghangat, perlahan, seperti tubuh manusia yang menemukan napas pertamanya. Tono tersentak menarik tangannya, tapi Ki Jagal menahan bahunya. "Biar dia mengenalmu." Gear itu bergerak sangat pelan, hanya setengah putaran, namun cukup membuat Tono membeku. Tidak ada listrik, tidak ada generator, tidak ada sumber energi sama sekali. Tapi mesin itu bangun. Dari balik panel besi, Bima mendengar suara samar. Ia merunduk sedikit, mendekatkan telinganya. Suara itu seperti bisikan. Bukan suara mesin, melainkan suara manusia yang serak. "Tolong." Bima mundur cepat, tubuhnya gemetar. "Pak Tono, ada suara orang di dalam. Saya dengar jelas." Ki Jagal menoleh dengan sorotan tegas. "Jangan pedulikan. Itu tanda mereka menerima panggilan kita." "Tapi itu suara manusia, Pak," desat Bima. "Tentu saja," jawab Ki Jagal tenang. "Mereka pernah hidup." Tono menelan ludah keras-keras. Udara terasa lebih dingin, dan setiap helaan napas terasa seperti keluar dalam kabut. Suara mesin semakin jelas. Ritmenya pelan seperti hembusan dada yang naik turun. Ki Jagal menutup ritual dengan mantra terakhir, lantunan paling berat sejak awal. Dupa padam perlahan, meninggalkan bekas abu hitam di lantai. Ayam hitam yang sudah mati kini tergeletak tak bergerak. Darahnya mengering di kain merah. "Ritual selesai," kata Ki Jagal sambil menghela napas panjang. "Mulai malam ini, mereka akan bekerja untukmu." Ketika Ki Jagal keluar dari pabrik, hujan sudah berhenti. Tono dan Bima masih berdiri di tengah ruang produksi yang kini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Sekilas, tidak ada perubahan besar. Namun ketika jarum jam melewati tengah malam, suara mesin kembali terdengar. Bima memeriksa panel listrik dengan tangan gemetar. "Pak Tono, ini mati total semua. Tidak ada arus." Tono tidak menjawab. Ia hanya menatap mesin itu, yang kini berputar pelan, berirama, seakan sedang menghirup udara. Mesin itu hidup sepanjang malam, bernapas dalam gelap, dan tidak ada satupun kabel yang menyalurkan listrik ke arahnya. Pagi itu pabrik plastik milik Tono terasa berbeda. Biasanya suasana lesu menyelimuti ruangan produksi, tetapi kini suara mesin berdengung stabil sejak subuh. Para buruh bekerja lebih cepat karena tumpukan pesanan baru terus berdatangan. Di papan informasi dekat kantor Tono, daftar order sudah memenuhi 2 lembar penuh. Beberapa buruh bahkan saling bisik-bisik, bertanya-tanya bagaimana mungkin perusahaan yang hampir tutup sebulan lalu tiba-tiba kembali berjaya. Bima memperhatikan mesin pencetak plastik yang seharusnya membutuhkan waktu istirahat setiap beberapa jam. Namun mesin itu tetap dingin saat disentuh. Tidak ada aroma logam panas seperti biasanya. Ia menyentuh sisi mesinnya, memastikan tidak ada modifikasi baru. Tidak ada yang berbeda secara teknis, tapi tetap saja mesin itu bekerja seolah digerakkan oleh tenaga lain. "Pak Tono tambah mesin baru?" "Ya," tanya salah satu buruh muda. Bima menggeleng. Tidak ada mesin baru. Tapi, mesin ini memang berubah. Ia tidak berani melanjutkan. Sejak kecelakaan buruh baru beberapa minggu lalu, Bima sering merasakan hawa dingin dari area mesin. Kadang ia mendengar suara samar, seperti seseorang memanggil namanya. Namun ia menyimpan hal itu sendiri, takut dianggap sedang larut dalam trauma. Di kantor kaca di lantai 2, Tono menatap deretan laporan penjualan dengan wajah yang bersinar. Pabriknya kembali berjalan, bahkan melampaui masa kejayaannya. Mesin tidak pernah mogok, pekerjaannya selesai lebih cepat, dan para pelanggan baru terus berdatangan tanpa perlu pemasaran besar-besaran. Rika yang masuk ke kantornya membawa termos kopi melihat perubahan sikap suaminya. Tono tampak lebih hidup,
tetapi sorot matanya mengandung sesuatu yang berbeda, ambisi yang tidak ia lihat sejak lama. "Kamu tidak tidur semalaman?" tanya Rika sambil menuang kopi. "Tidak apa-apa. Justru aku merasa lebih segar," jawab Tono sambil menatap laporan. "Kalau ini terus berlanjut, kita bisa membayar semua utang sebelum akhir tahun." Rika tersenyum kecil, tapi kegelisahannya tidak hilang. Tono jarang bicara tentang istirahat atau kondisi buruh sekarang. Kenaikan produksi membuat jam kerja makin panjang, tapi ia belum melihat Tono membahas tambahan insentif atau perbaikan keselamatan. Seolah kesuksesan mendadak ini menenggelamkan sisi manusiawinya. Siang harinya, seorang pria tua berjas coklat memasuki halaman pabrik. Bima mengenal sosok itu dari berita lokal. Pak Dharma, mantan pemilik pabrik sebelah yang bangkrut bertahun-tahun lalu. Warga sekitar berkata ia menjual pabriknya setelah serangkaian kejadian aneh yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Ia berjalan langsung ke ruang Tono tanpa banyak basa-basi. Rika yang sedang membawa berkas mencoba menghentikan langkahnya, tapi pria itu menepuk lengannya pelan. "Saya hanya ingin bicara sebentar," katanya. Tono menyambutnya dengan sopan. "Pak Dharma, ada keperluan apa datang ke sini?" Pria tua itu duduk tanpa diminta. Napasnya teratur namun matanya menatap mesin-mesin di bawah dengan sorot waspada. "Aku dengar pabrikmu bangkit lagi." "Selamat," katanya pelan. "Tapi Tono, ada hal yang harus kamu ketahui." Tono mengernyit. "Maksud Bapak?" Dengan suara rendah, Pak Dharma berkata, "Dulu pabrik saya juga pernah mengalami masa keajaiban yang sama. Mesin hidup serba mudah, order datang tanpa henti. Tapi keberuntungan itu tidak gratis. Ada harga yang akhirnya harus dibayar. Harganya jauh lebih besar daripada yang kamu kira." Rika terdiam, berdiri di pintu sambil menggenggam map erat-erat. "Aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan," lanjut Pak Dharma. "Tapi kalau seseorang mengajakmu menggunakan jalan pintas, berhenti sebelum terlambat." Tono menepis perasaan tidak nyaman yang merayap di tengkuknya. "Pabrik saya bangkit karena kerja keras dan perbaikan sistem, Pak. Tidak ada lainnya." Pak Dharma menghela napas panjang, lalu berdiri. "Kalau begitu aku hanya berharap sejarah tidak terulang." Setelah pria itu pergi, ruangan terasa hampa. Tono mencoba kembali fokus pada laporan, namun kata-kata, harga yang harus dibayar, terngiang terus di kepalanya. Di lantai produksi, Bima sedang mengecek mesin ketika hawa dingin menusuk tengkuknya. Lampu di atas area mesin berkedip 3 kali. Bima menoleh kiri kanan. Para buruh lain tidak mencurigai apa-apa. Tiba-tiba ada suara berat dan serak memanggil dari balik mesin. "Emah." Bima terpaku. Suara itu tidak keras, tetapi sangat dekat, seolah berasal dari dalam rongga logam. Ia mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih tertekan, seperti milik seseorang yang tertimbun sesuatu. Ia tahu persis suara siapa itu. Suara buruh baru yang kecelakaan. Bima menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke Tono yang sedang berjalan di atas lantai 2. Pria itu tampak puas melihat produksi berjalan lancar, seolah tidak melihat apapun yang terjadi di bawah. Bima memejamkan mata sebentar, mencoba meyakinkan dirinya kalau itu hanya halusinasi. Tapi ketika ia membuka mata, mesin di depannya bergetar pelan tanpa alasan. Tidak ada bagian yang bergerak, tapi getarannya terasa seperti detak napas. Ia langsung mundur menjauh. Di atas, Tono berdiri memandangi jalur produksi dengan senyum samar, tidak menyadari bahwa keberuntungan pabriknya mulai menuntut sesuatu dari orang-orang di dalamnya. Bab berakhir dengan Bima menatap mesin yang seolah hidup, dan arwah yang mulai merayap dalam kesunyian pabrik. Sejak awal bulan, Tono resmi menambah 1 shift malam. Keputusan itu diumumkan mendadak di tengah rapat produksi, tanpa mempertimbangkan kondisi para buruh yang sudah bekerja melebihi jam normal. Alasan resmi yang ia berikan sederhana, permintaan meningkat, pabrik harus mengimbangi agar tidak mengecewakan pelanggan. Namun alasan itu terasa hambar bagi para pekerja yang sudah menyadari betapa cepatnya ritme pabrik berubah. Di lantai produksi, buruh-buruh bekerja dengan wajah lelah.
jam istirahat dipangkas, dan tidak ada penyesuaian insentif yang setimpal. Bahkan alat keselamatan yang sebelumnya minim kini terasa semakin jarang diperiksa. Bima berdiri dekat mesin utama sambil memegangi perutnya yang sering terasa mual tanpa sebab. Ia tidak ingat kapan terakhir kali tidur nyenyak. Setiap malam ada bayangan yang mengikutinya, seolah seseorang berjalan tepat di belakangnya namun tak pernah terlihat jelas. Saat istirahat singkat, seorang buruh muda bertanya lirih, "Bang Bima, Bapak baik-baik saja?" Tadi wajahnya pucat sekali. Bima hanya mengangguk, "Cuma kecapean." Padahal ia tahu ada hal lain yang membuatnya seperti ini. Setiap kali ia lewat dekat mesin cetak, ada semacam bisikan pendek yang menyelinap masuk ke telinganya. Kadang terdengar seperti rintihan, kadang seperti suara logam diseret-seret. Tubuhnya merespons dengan merinding tanpa bisa ia kendalikan. Ia ingin melapor, tapi kepada siapa? Tono kini berubah menjadi seseorang yang tidak mau mendengar keluhan, hanya hasil. Di kantor kaca, Wika memperhatikan perubahan suaminya. Tono duduk di kursi kerjanya dengan sorot mata yang tidak sama seperti dulu. Ada sesuatu yang gelap dan tajam di sana. Jika dulu Tono selalu mendengar pendapatnya, kini ia lebih sering menjawab singkat atau bahkan mengabaikannya. "Kamu yakin pabrik butuh shift tambah?" tanya Rika pelan sambil membawa daftar lembur. "Kita tidak bisa berhenti sekarang," jawab Tono cepat. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Tapi buruh sudah terlihat kelelahan, bahkan Bima. "Justru itu," potong Tono. "Kita harus manfaatkan momentum. Kalau kita lengah, pabrik bisa jatuh lagi." Nada suaranya tegas, dingin, hampir seperti bukan dirinya. Wika memerhatikannya lebih lama, mencoba mencari jejak Tono yang dulu, suami yang hangat dan selalu memikirkan orang lain. Tapi yang ia lihat hanyalah ambisi yang semakin hari semakin menggerogoti wajah suaminya. Malam itu, saat pabrik memasuki shift tambahan pertama, Tono menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Sudah siap untuk tahap berikutnya?" Datang ke gudang lama. Tidak ada tanda tangan, tapi Tono tahu betul siapa pengirimnya. Ia berjalan menuju gudang lama yang sudah lama tidak dipakai. Lampunya redup, beberapa bagian atap bocor. Bau besi karatan memenuhi ruangan. Di sudut, Ki Jagal sudah berdiri sambil menyalakan dupa. Asap mengepul perlahan, membentuk pola seperti ular yang bergerak naik. "Tono," sapa Ki Jagal dengan suara parau. "Aku datang mengambil bayaran tambahan." Tono mengerutkan kening. "Bukannya kita sudah sepakat? Aku sudah menjalankan ritual itu. Mesin bekerja, pabrik hidup lagi. Kenapa sekarang ada bayaran tambahan?" Ki Jagal tersenyum kecil, tapi senyuman itu tidak pernah mencapai matanya. "Kesuksesanmu sekarang hanya permulaan. Untuk mempertahankan mesin hidup, dibutuhkan sesuatu yang lebih besar." "Apa maksudmu?" Ki Jagal mendekat satu langkah. "Mesin tidak bisa terus bekerja hanya dengan satu korban kecelakaan. Energi itu sifatnya sementara. Kau lihat sendiri pabrikmu semakin rakus. Order semakin banyak. Mesin semakin cepat. Semua itu butuh bahan bakar yang tidak bisa kau dapatkan dari listrik." Jantung Tono berdetak cepat. "Jadi, apa yang kau minta?" "Pengorbanan rutin. Jiwa atau darah. Semakin besar pabrik, semakin besar pula kebutuhan tumbalnya." Tono mundur setengah langkah. Bayangan keraguan menari di matanya. Ia belum sampai pada tahap menelan semua ini bulat-bulat. "Aku tidak bisa melakukan itu. Ini terlalu jauh." Ki Jagal tidak marah. Ia hanya mengusap jenggotnya pelan. "Tono, kau sudah masuk terlalu dalam. Pabrikmu sudah merasakan nyawanya. Kau pikir semua pesanan itu datang begitu saja? Kau pikir mesin-mesin itu bekerja tanpa panas karena apa?" Ia menunjuk dada Tono. "Karena kamu sudah memilih jalannya." Tono mengepalkan tangan. Ia tahu ucapan itu ada benarnya. Terlalu banyak keanehan yang tidak bisa dijelaskan. "Aku butuh waktu memikirkannya." Ki Jagal mendekat, menatap Tono tepat di mata. "Waktu bukan sesuatu yang dimiliki buruh-buruhmu, Tono. Mesinmu tidak sabar."
Kalimat itu menggantung di udara, membuat bulu kuduk Tono berdiri. Sementara itu, di lantai produksi, Bima kembali merasakan pusing yang tajam. Ia melihat sekilas sosok gelap berdiri di sudut ruangan, tepat di samping mesin besar. Tubuhnya tegap tapi wajahnya seperti berlubang. Ketika Bima menatap lebih lama, sosok itu menghilang, namun hawa dinginnya tetap tertinggal. Buruh-buruh lain juga mulai mengeluh melihat bayangan bergerak di pojokan atau mendengar suara langkah padahal mereka sedang sendirian. Kecemasan menyebar perlahan di antara para pekerja, tapi tidak ada yang berani mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka terlalu takut kehilangan pekerjaan, terutama setelah pabrik sempat hampir tutup. Namun ketidaktenangan itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik mesin yang tidak pernah tidur. Di rumah, Wika melihat Tono pulang larut malam dengan wajah tegang. "Kamu dari mana?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh kecemasan. "Dari gudang lama. Ada yang harus aku cek," jawab Tono singkat. Wika mendekat, memegang lengannya. "Tono, aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kamu berubah terlalu cepat. Kalau ini soal pabrik, kita bisa bicarakan. Jangan buat dirimu tenggelam." Tono memalingkan wajah. "Aku tahu apa yang aku lakukan." Namun nada suaranya rapuh, seolah ia tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Wika melihat keluar jendela rumah. Dari kejauhan, pabrik masih menyala terang padahal sudah lewat tengah malam. Ia melihat bayangan panjang bergerak di balik jendela lantai 2, padahal Tono sedang bersamanya di rumah. Sesaat kemudian, lampu-lampu pabrik berkedip, dan suara mesin yang biasanya stabil tiba-tiba mengaum seperti hewan yang kelaparan. Bab ini berakhir dengan suara itu menggema ke seluruh kompleks pabrik, membawa tanda bahwa eksploitasi baru saja dimulai, bukan hanya terhadap buruh, tapi juga terhadap jiwa-jiwa yang belum paham apa yang sedang mereka hadapi. Pagi itu, suasana pabrik terasa lebih padat dari biasanya. Tono memasang wajah kaku saat memantau para buruh yang baru datang. Mereka sudah terlihat lelah bahkan sebelum bekerja dimulai, tetapi Tono tidak memperhatikan hal itu. Fokusnya hanya pada angka produksi yang harus terus naik. Mesin-mesin berderu seperti makhluk besar yang tidak kenal letih, dan suara itu mendominasi seluruh ruangan. Bima tiba lebih pagi karena sulit tidur. Bayangan yang ia lihat beberapa hari terakhir semakin jelas, seperti seseorang yang terus mengawasinya dari balik suara mesin. Ketika ia masuk ke area produksi, sensasi dingin langsung menyergap, berbeda dari panas mesin yang seharusnya membuat ruangan pengap. "Jangan berdiri di situ, Bang," bisik salah satu buruh sambil menepuk bahunya. Kayak ada yang merhatiin. Bima menelan ludah. Ia tidak mengatakan apapun, tapi perasaannya sudah buruk sejak awal. Kecelakaan itu terjadi tidak lama setelah shift dimulai. Tapi bukan karena tangan tersangkut atau tergelincir seperti biasanya. Kali ini, kejadiannya jauh lebih aneh dan lebih mengerikan. Seorang buruh muda yang dikenal berhati-hati dan tidak pernah melanggar prosedur, tiba-tiba berjalan mendekati mesin pemotong plastik. Rekan-rekannya berteriak memperingatkan karena mesin sedang bekerja cepat. Namun buruh itu sama sekali tidak merespons. Ia seperti tidak mendengar apapun. Bima yang berdiri paling dekat langsung berlari menghampiri. "Hei, mundur. Jangan dekat-dekat situ." Namun sebelum Bima bisa menariknya, buruh itu mencondongkan wajahnya ke arah bilah pemotong yang sedang bergerak. Gerakannya pelan, seperti seseorang yang sedang tidur sambil berjalan. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Bima berhasil menarik kerah bajunya, tapi mesin seolah menarik balik. Bukan secara fisik, tapi ada semacam dorongan misterius, seakan tubuh buruh itu sedang diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam satu detik yang terasa panjang, buruh itu terhuyung ke depan. Bima menjerit ketika bilah mesin menyentuh rahang korban. Percikan darah menyembur seperti kabut halus mengenai wajah Bima. Para pekerja berhamburan mundur, menjerit kaget. Mesin itu terus berputar tanpa tanda menurun kecepatan, seolah mengabaikan tubuh yang jatuh di bawahnya. Ketika mesin berhasil dimatikan, tubuh korban tidak lagi utuh. Para buruh menangis dan saling berpegangan, shock dan ketakutan.
Namun yang paling membuat Bima sulit bernapas bukanlah darah atau luka fatal itu. Tepat sebelum tubuh korban jatuh, ia sempat melihat bayangan seseorang, bayangan dengan wajah berlubang seperti korban pertama, menarik pundak buruh itu dari belakang, memaksanya ke arah mesin. Bima terpaku beberapa detik sebelum akhirnya tubuhnya melemas. Ia sadar ini bukan kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang tinggal di dalam mesin, dan sesuatu itu lapar. Ketika polisi datang, mereka hanya melihat peralatan keselamatan yang minim dan tekanan kerja tinggi. Mereka mencatat semuanya sebagai kecelakaan kerja berat akibat kelalaian. Tono hanya mengangguk saat diperiksa, tapi wajahnya tidak menunjukkan penyesalan. Ada sedikit ketegangan, namun lebih seperti seseorang yang sedang khawatir pekerjaannya terhambat, bukan seseorang yang baru kehilangan satu nyawa lagi. Saat polisi pergi, Rika mendekatinya dengan wajah pucat. "No, ini sudah keterlaluan. 2 orang meninggal dalam waktu dekat. Kamu harus hentikan operasi dulu." Tono menggeleng keras. "Tidak mungkin. Kita punya banyak pesanan. Kalau berhenti sekarang, semuanya jatuh." "Nyawa orang, Tono," seru Rika. "Buruh itu ceroboh. Itu saja." Suara Tono datar. Rika hampir tidak mengenali suaminya. Sikapnya begitu dingin, tanpa empati. Ia mencoba memegang lengan Tono, tapi pria itu menepisnya seolah sentuhan itu mengganggu. Kegelisahan Rika semakin memuncak ketika ia masuk ke gudang lama untuk mencari cat dan peralatan lain. Gudang itu gelap, lebih gelap dari seharusnya. Hanya sedikit cahaya menyelinap melalui celah pintu. Saat menyalakan lampu, Rika terpaku. Di sudut ruangan ada beberapa benda yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Mangkuk tanah liat berisi bekas darah kering, seikat rambut hitam yang diikat benang merah, dan beberapa pola aneh yang digambar di lantai dengan arang. Ada juga potongan baju buruh yang sepertinya milik korban pertama. Rika mundur dengan tangan bergetar. "Tono, apa yang kamu lakukan?" bisiknya, meski Tono tidak ada di sana. Ia merasakan hawa berat, seolah ruangan itu menyimpan napas orang lain. Di lantai produksi, Bima masih gemetar ketika ia mencoba membersihkan wajahnya di wastafel dekat mesin. Air mengalir, tapi tidak menghapus rasa dingin yang menempel di kulitnya. Ketika ia menunduk, ia melihat sesuatu yang membuatnya terlompat mundur. Di pantulan permukaan mesin mengilap, ada wajah seseorang. Bukan wajahnya sendiri. Wajah itu penuh luka, rahangnya sobek, mata hitam menganga lebar. Arwah korban kedua menatapnya dari balik logam. Mulutnya bergerak pelan seperti sedang berbisik, meski tidak ada suara keluar. Bima menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Saat ia memejamkan mata, bayangan itu menghilang. Namun hawa dingin tetap menempel, dan suara mesin kembali berubah menjadi dentuman ritmis yang terdengar seperti napas. Di luar ruangan, Tono mengawasi pergerakan para buruh dengan mata tajam. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada guncangan emosional. Kecelakaan ini, entah kenapa, justru membuatnya semakin yakin bahwa pabrik harus tetap berjalan. "Kita lanjut shift malam seperti biasa," katanya tegas kepada mandor. Buruh pada ketakutan. "Mungkin. Tidak ada yang perlu takut. Mesin hanya butuh penyesuaian," potong Tono. Ia berjalan melewati area yang masih bermandikan sisa darah, tanpa melihat ke bawah sama sekali. Seolah-olah itu hanya tumpahan cat. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan pertama, Bima melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya takut. Bukan arwah, bukan mesin, tapi Tono, yang kini tampak benar-benar tidak peduli jika mesin itu mengorbankan lebih banyak nyawa. Dalam waktu singkat, kabar mengejutkan datang dari pihak bank. Seluruh utang pabrik Tono resmi lunas. Bahkan pihak bank sendiri heran karena pelunasannya dilakukan dalam jumlah besar dan dalam tempo yang hampir tidak masuk akal. Hanya butuh beberapa minggu sejak pabrik bangkit. Dan semua tanggungan yang sebelumnya tampak mustahil kini menghilang dari laporan keuangan. Tono memandangi dokumen itu di ruangannya sambil tersenyum kecil. Senyuman yang seharusnya membawa lega, namun justru terlihat menyeramkan bagi siapapun yang melihatnya. Rika berdiri di ambang pintu, memeluk map laporan bulanan. "Kita seharusnya bersyukur,"
Tapi aku takut ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Tono tidak menatapnya. Ini bukti kerja keras. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kalimat itu terdengar datar, tanpa emosi. Rika menghela napas pelan. Tono yang dulu, yang selalu memikirkan keselamatan buruh, kini hanya memikirkan angka. Di lantai produksi, mesin kembali bekerja tanpa henti seperti makhluk besar yang sedang makan. Suaranya berdentum, gemuruh, dan terkadang terdengar seperti seseorang yang sedang menahan napas panjang. Namun kali ini ada suara lain, suara yang tidak seharusnya ada. Pada awalnya hanya samar, seperti angin menabrak besi. Tapi semakin lama, suara itu menjadi jelas. Suara yang mirip teriakan tertahan, memanjang, lalu terputus seakan seseorang diseret ke dalam ruang sempit dan gelap. Beberapa buruh mulai menoleh ketakutan setiap kali suara itu terdengar. Namun mereka tidak berani bertanya. Mereka tidak mau menjadi korban berikutnya. Bima bekerja dengan tekanan berat di dadanya. Ia tidak lagi sekadar takut. Ia yakin mesin itu tidak lagi sekadar mesin. Ada sesuatu yang menghuninya. Sesuatu yang terus menuntut. Ketika ia memeriksa salah satu mesin yang mendadak bergetar aneh, ia mendengar suara seperti seseorang memanggil namanya. Emma. Suaranya lirih, tapi sangat jelas. Bima menoleh cepat dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di celah kecil antara komponen mesin, ada jari manusia, bukan logam, bukan serpihan plastik. Jari itu pucat, bening seperti lilin, bergerak pelan seolah berusaha meraih keluar. Di pangkalnya, kulitnya koyak seperti tersangkut gigi mesin. Bima tersentak mundur. Ya Tuhan! Jari itu menghilang seketika, namun suara rintihan tetap tinggal, menghantui ruang produksi. Seorang buruh yang melihat Bima terpaku bertanya cemas, "Bang, kenapa?" Bima hanya menggeleng. "Jauhi mesin kalau tidak perlu," bisiknya. "Ada sesuatu di dalamnya." Sore hari, ketika pabrik seharusnya memasuki jam istirahat, Ki Jagal datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya tampak gelisah, sesuatu yang jarang terlihat dari pria itu. Ia langsung menuju ruangan Tono tanpa menyapa siapapun. Tono memandangnya heran. Kenapa tiba-tiba datang? Ki Jagal menutup pintu, suaranya rendah namun tegas. "Aku sudah memperingatkan dari awal. Ritual yang kau jalankan bukan ritual kecil. Kau pikir pabrik bisa terus hidup seperti ini tanpa menerima konsekuensinya?" Tono menyandarkan tubuh ke kursi, tidak terlihat takut sedikit pun. "Aku belum pernah mendapat keuntungan sebesar ini. Utang lunas, order terus datang, produksi stabil. Kalau ini hasil ritualmu, kenapa aku harus berhenti?" Ki Jagal menatap Tono tajam, karena suara-suara itu bukan sekadar efek samping. Teriakan arwah itu bukan untuk menakutimu. Itu tanda bahwa mereka sudah mulai menyatu dengan mesin. Jiwa-jiwa itu tidak akan pernah puas. Dan jika kau terus memaksa mesin bekerja, kau akan memanggil sesuatu yang jauh lebih buruk. "Aku tidak peduli," jawab Tono dingin. "Selama pabrik berjalan, aku tidak akan berhenti." "Kalau begitu, aku tidak bisa lagi menjagamu," kata Ki Jagal keras. "Kau pikir ini permainan? Ritual ini bukan sekadar memberi keuntungan. Ini membuka pintu. Dan pintu itu sudah tidak bisa kau tutup tanpa pengorbanan besar." Tono bangkit dari kursi dan menatap Ki Jagal dengan tatapan keras. "Kalau kau tidak mau membantu, jangan ganggu. Aku tidak mundur sekarang." Ki Jagal menghela napas panjang sambil menatap lantai. "Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Dan akhir dari jalan itu bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan." Ia meninggalkan ruangan tanpa pamit. Rika yang mendengar potongan percakapan itu dari luar pintu merasakan perutnya mual. Apa maksud Ki Jagal? Pintu apa? Ritual apa sebenarnya yang kamu jalani, Tono? Tono hanya lewat begitu saja, tidak menjawab, tidak menatapnya. Rika ingin berteriak, namun suaminya berjalan seperti orang yang sudah kehilangan bagian dari dirinya. Malam itu, Bima kembali bekerja lembur karena beberapa buruh takut masuk shift malam. Dari kejauhan, ia mendengar suara mesin menderu seperti biasa,
Tetapi ada tambahan suara lain. Suara teriakan. Suara banyak orang. Terputus-putus, saling tumpang tindih. Seperti puluhan orang diseret melintasi besi dan plastik yang panas. Bima terpaku. Ini bukan suara mesin, ini suara manusia. Teriakan itu semakin keras. Hawa dingin mengalir di sepanjang lorong. Lampu berkedip-kedip, dan untuk sesaat, Bima melihat bayangan tangan muncul dari dalam mesin. Kali ini bukan satu, tapi banyak. Tangan-tangan itu menekan, meraba-raba, seolah meminta keluar. Bima berlari menjauh sambil menahan napas, sementara suara-suara itu terus memanggil namanya. Di ujung ruangan, Tono berdiri sambil mengamati mesin-mesin itu dengan tatapan puas, seakan semua yang terjadi hanyalah tanda bahwa pabriknya bekerja lebih baik dari sebelumnya. Ia tidak peduli pada teriakan itu. Ia tidak peduli pada tangan-tangan itu. Bagi Tono, semua itu hanyalah harga kecil untuk sebuah kesuksesan. Ia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa mulai hari itu, pabrik bukan lagi sekadar tempat produksi, tapi sebuah penjara bagi jiwa-jiwa yang tidak pernah bisa pergi. Pabrik Tono makin sibuk akhir-akhir ini. Order tidak berhenti datang, bahkan beberapa kali pekerja lembur sampai lewat tengah malam. Namun di balik lonjakan produksi itu, satu kabar mengejutkan tersebar cepat. Pabrik sebelah resmi bangkrut. Warga sekitar mulai mengaitkan kemunduran itu dengan pabrik Tono yang tiba-tiba melejit tanpa alasan jelas. Sore itu, ketika buruh pulang dan mesin dimatikan, Pak Dharma datang dengan wajah gelap. Ia berdiri di depan gerbang pabrik Tono. Kedua tangannya bergetar memegang map lusuh. Wika yang kebetulan baru keluar menghentikan langkahnya. "Pak Dharma, ada apa?" tanyanya pelan. Pria tua itu menatap pabrik seperti melihat sesuatu yang hendak meledak. "Ini semua gara-gara Tono," katanya datar. "Pabrik saya habis. Order saya hilang begitu saja. Semua pindah ke sini." Wika mengernyit. "Pak Dharma, kami cuma kerja normal." "Normal? Kau pikir ini normal?" Ia menunjuk bangunan pabrik Tono yang tampak kokoh, seolah tak pernah tidur. "Tempat ini dari dulu bermasalah. Kecelakaan kerja di sini bukan 1-2 kali. Ada catatan yang dulu sengaja disembunyikan pemilik pertama. Pabrik ini pernah diberi stigma tempat yang memakan darah buruh." Wika terdiam, merinding tanpa alasan. "Maksud Bapak?" Pak Dharma membuka map dan menunjukkan beberapa lembar fotokopi laporan lama. Walau sudah kekuningan, ia bisa melihat catatan tentang kecelakaan beruntun, sebagian mirip apa yang baru saja terjadi beberapa minggu terakhir. "Saya sudah bilang sejak awal," Pak Dharma bergumam lirih. "Pabrik ini tidak pernah betul-betul mati. Nah, dan sekarang Tono membangunkannya lebih dalam." Wika menelan ludah. Entah kenapa kata-kata itu terdengar terlalu dekat dengan apa yang ia takutkan. Di dalam kantor, Tono memandangi tumpukan dokumen sambil tersenyum kecil. Produksi meningkat, pemasukan melesat. Namun ia tidak bisa mengabaikan satu hal, bau busuk yang sejak tadi menusuk dari arah ruang mesin. Semula ia mengira itu bangkai tikus, tapi baunya terlalu pekat, terlalu mirip sesuatu yang membusuk dan terbakar dalam waktu bersamaan. Bima masuk tergesa-gesa. "Mas Tono," mesin utama ngeluarin bau aneh lagi. Tono berdiri cepat. "Aneh gimana?" "Kayak daging gosong, tapi nyampur sama bau bangkai." Tono meremas dahi. "Sudah dicek?" "Udah, semua normal. Tapi tadi pas aku deketin, mesin itu kayak bergetar sendiri." Tono memicingkan mata. Ada rasa takut yang ingin ia tolak, tapi sebenarnya ia tahu, mesin itu memang sudah tidak seharusnya bergerak seperti mesin biasa. Ia berusaha menepis pikiran itu, berpura-pura sibuk mengecek data produksi. Namun Bima menahan bahunya. Suaranya rendah, nyaris bergetar. "Mas, aku rasa arwah itu makin marah." Tono menatapnya tajam. "Sudahlah, jangan ngomong sembarangan." "Tapi mas, tadi aku lihat bayangan kayak orang berdiri di dalam selubung mesin. Aku tahu ini kedengeran gila, tapi itu bukan cuma bayangan, kayak lagi membusuk." Tono mendesis pelan. "Diam, Bim. Kita harus tetap jalan."
jangan bikin panik. Tapi Mas, sudah. Bima mematung, lalu pergi dengan wajah pucat. Tono menutup mata sejenak, mengatur napas. Semua ini adalah harga dari kesuksesan, begitu ia membatin. Atau mungkin pembenaran yang ia buat agar tidak perlu berhenti. Malam itu, ketika para buruh sudah pulang, Wika datang ke kantor Tono dengan wajah penuh kekecewaan. "Kita perlu bicara," katanya tanpa basa-basi. Tono menghela napas. "Besok saja, aku capek." "Tidak, sekarang." Wika menatapnya tajam. "Aku baru saja ketemu Pak Dharma. Dia bilang pabrik ini punya sejarah kelam. Dan aku tahu kamu selama ini menyembunyikan sesuatu." Tono terdiam. "Apa yang kamu maksud?" "Aku lihat perubahanmu, Ton. Caramu bekerja, caramu memperlakukan buruh, semua berubah sejak kecelakaan pertama." Wika mendekat. "Kamu sebenarnya melakukan apa? Apa hubungannya dengan kecelakaan-kecelakaan itu?" Tono menghindar. "Kamu kebanyakan dengar orang. Kalau begitu jelaskan, kenapa mesin mengeluarkan bau busuk? Kenapa Bima terlihat ketakutan setengah mati? Apa yang terjadi sama pabrik ini sebenarnya?" Tono membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Pada saat itu, suara dentingan keras dari ruang mesin terdengar, membuat mereka berdua terhentak. Suaranya bukan seperti mesin logam biasa, lebih mirip peraungan pendet yang tercekik. Wika menutup mulutnya. "Ton, itu apa?" Tono melangkah ke pintu kantor, tapi langkahnya terhenti ketika angin dingin berembus dari arah koridor, membawa aroma daging terbakar begitu kuat hingga membuat mata berair. Lampu berkedip 3 kali, lalu mati hidup seketika. Dari ujung lorong terdengar gesekan seperti kuku menyeret besi. Wika memegang lengannya. "Ton, kita harus keluar." "Tidak, aku harus lihat," jawab Tono. Suaranya lebih lirih dari biasanya. Ada rasa takut, tapi lebih banyak rasa bersalah yang ia coba sembunyikan. Ketika mereka sampai di depan ruang mesin, pintunya bergetar pelan. Dari dalam terdengar suara mengerang, seperti seseorang mencoba berbicara namun mulutnya penuh darah. Lampu lorong meredup. Bau busuk makin pekat. Bayangan panjang bergerak di balik kaca kecil pintu. Wika memekik, menahan diri agar tidak jatuh. "Ton, jangan buka. Apapun itu, bukan manusia." Mesin di dalam ruangan mendadak mengeluarkan suara keras, seolah ada yang menendangnya dari dalam. Rantai-rantai pengaman berderat. Dari celah pintu, asap tipis hitam keluar, membawa aroma yang membuat perut mual. Dan lalu, suara itu muncul jelas. "Tono." Tono terpaku. Wika menahan napas. Itu suara seperti dari tenggorokan yang rusak, penuh kemarahan dan rasa sakit. Tono mundur 1 langkah, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membantah apapun. Arwah itu memang marah, dan mereka baru memasuki awal badai yang lebih besar. Pagi itu pabrik terasa aneh. Suasana yang biasanya ramai dengan suara buruh mengobrol kini justru dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Tono yang baru tiba melihat beberapa pekerja berkumpul di depan absen dengan wajah pucat. "Ada apa lagi?" Tono bertanya, berusaha tegar walau perutnya sudah menegang sejak semalam mendengar suara dari ruang mesin. Salah satu buruh, Harry, menelan ludah. "Mas, 3 orang get masuk." Tapi bukan itu masalahnya. Mereka hilang. Tono menatapnya, tidak sabar. "Hilang gimana? Mungkin kabur cari kerja lain." "Bukan, Mas," jawab Harry. Suaranya semakin lirih. "Mereka sempat kelihatan malam tadi di CCTV, masuk ke ruang mesin, tapi nggak pernah keluar lagi." Pekerja lain mulai bersuara pelan, saling menatap penuh ketakutan. Wika yang baru datang langsung menghampiri, mendengar percakapan itu dengan mata membesar. "Ton, kita harus lihat rekamannya," katanya tegas. Tono ingin menolak, ia sudah tahu kemungkinan apa yang akan terlihat. Tapi tatapan para buruh memaksanya menjaga citra sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Di ruang keamanan, Bima sudah menunggu sambil menggenggam mouse dengan tangan bergetar. "Mas, aku udah lihat sebagian tadi. Tapi kamu sendiri yang harus lihat sisanya." Tono menegang.
Putar saja. Bima menjalankan rekaman CCTV. Tampak 3 pekerja, Sarman, Joko, dan Randy, masuk koridor pabrik menjelang jam 2 dini hari. Mereka berjalan gugup sambil membawa senter. Tidak tampak tanda-tanda paksaan. Rika mengerutkan kening. Kenapa mereka datang malam-malam? Katanya mau ngecek suara mesin, jawab Bima lirih. Katanya semalam ada yang dengar mesin nyala sendiri lagi. Tono tidak menyela. Rekaman berlanjut. Ketiga pekerja itu mendekati pintu ruang mesin. Sarman terlihat ragu, tapi yang lain mendorong pintu perlahan. Cahaya senter mereka menghilang begitu pintu tertutup. Setelah itu, tidak ada satupun dari mereka keluar. Gambar berhenti. Semua masuk. Tidak ada yang keluar. Rika menutup mulutnya. Sot, Ton, ini nggak normal. Mereka kayak ditelan. Tono tetap berusaha tenang. Mungkin mereka keluar lewat pintu belakang atau CCTV rusak. Ton, itu alasan paling buruk yang pernah kamu buat, sergah Rika tajam. Bima menunduk. CCTV itu baru diganti. Gambarnya jelas. Mereka masuk dan hilang. Tono diam. Tidak membenarkan, tidak mengiyakan. Ia hanya menolak terlihat takut. Tapi wajahnya jelas menegang. Rahangnya terkunci. Siang hari, buruh bekerja dengan gelisah. Setiap suara mesin terdengar seperti sesuatu yang memanggil. Setiap getaran terasa seperti napas dari dalam logam. Beberapa kali Rika melihat Bima berhenti bekerja dan terus menatap ke arah panel kontrol seolah ada sesuatu di baliknya. Saat Tono memeriksa produksi, Bima tiba-tiba memanggil lirih, Mas, Mas Tono. Tono menoleh dengan kesal. Apa lagi, Bim? Lihat ini. Bima menunjuk panel besar yang biasanya digunakan memeriksa tekanan mesin. Di balik celah kecil tempat kabel masuk, ada sesuatu yang bergerak. Tono mendekat, mencoba menepis bayangan rasa takut yang mulai naik ke dada. Paling tikus. Mas, tikus mana yang punya bentuk tangan? Bima berbisik. Tono menempelkan mata pada celah itu. Sekilas ia melihat kulit pucat, seperti jari manusia yang bergerak perlahan, seolah menarik diri ketika disorot cahaya. Lalu muncul lagi, lebih jelas, sebuah tangan kurus dengan kuku menghitam, melambai pelan. Rika berdiri di belakang mereka, hampir menjatuhkan clipboard. Ya Tuhan! Tono mundur cepat, wajahnya tegang. Itu bukan apa-apa. Kabel atau refleksi. Bima menggeleng keras. Mas, itu tangan manusia. Dan aku yakin, itu bukan tangan orang hidup. Tono menatapnya tajam, berusaha memotong ketakutan dengan kemarahan. Jaga omonganmu. Jangan bikin kepanikan. Namun suaranya terdengar pecah. Dia sendiri tak yakin dengan apa yang ia ucapkan. Menjelang sore, Ki Jegal tiba-tiba datang. Wajahnya lebih gelap dari biasanya. Ia berjalan langsung menuju kantor Tono tanpa permisi. Tono, Ki Jegal membuka pintu dan berdiri tegak. Apa yang sudah kau lakukan? Tono mengangkat alis, pura-pura tenang. Aku bekerja, seperti yang seharusnya. Ki Jegal mendekat, menatap langsung ke matanya. Aku sudah bilang, ritual itu punya batas. Kau memaksa mesin itu bekerja terus, memberi terlalu sedikit, tapi meminta terlalu banyak. Itu memanggil sesuatu lebih besar dari yang kau sangka. Tono mengetuk meja dengan kesal. Kamu datang mendadak dan menuduhku tanpa bukti. Ki Jegal menghela napas panjang. 3 buruh hilang. Kau pikir itu apa? Mereka dipanggil. Ditelan. Mesin ini bukan lagi alat. Ia sudah menjadi wadah. Ia mencondongkan tubuh. Dan itu semua terjadi karena kau serakah. Arah pembicaraan itu membuat Tono mendidih. Jangan salahkan aku, teriak Tono. Aku cuma menjalankan pabrik ini. Kalau ada masalah, itu bagian dari ritualmu. Ki Jegal menatapnya tajam, dingin. Ritual hanya membuka pintu. Tono, kau yang membiarkan apapun di baliknya masuk tanpa kendali. Hening tegang memenuhi ruangan selama beberapa detik. Rika yang sejak tadi berdiri di luar pintu ikut bicara. Ton, kita harus berhenti.
3 orang hilang. Ini bukan bisnis lagi. Ini sudah. Tutup mulutmu. Tono membanting meja keras. Tidak ada yang hilang. Mereka pasti kabur atau kecelakaan. Jangan bawa-bawa hal mistis. Ki Jagal menyipitkan mata. Kalau kau terus menyangkal, pabrik ini akan menelan lebih banyak. Tono menunjuk pintu. Keluar. Ki Jagal tidak melawan. Ia hanya menatap Tono dengan iba, lalu pergi dengan langkah berat. Malam mulai turun. Para buruh pulang lebih cepat daripada biasanya karena ketakutan. Tinggal Rika dan Bima yang masih membereskan meja. Tono berdiri di tengah ruang produksi, menatap mesin yang kini bergetar pelan seperti makhluk hidup yang sedang tidur. Bau busuk menguar lagi. Lalu terdengar bisikan, samar tapi jelas. Tono. Tono memejamkan mata. Napasnya tercekat. Namun kali ini, ia tidak lari. Ia hanya menegakkan bahu dan berkata pelan, hampir seperti tantangan. Aku tidak akan berhenti. Dan dari dalam mesin, terdengar dentingan keras, seperti seseorang membalas. Sejak 3 pekerja menghilang, pabrik plastik itu tidak pernah terasa sama lagi. Mesin-mesin yang biasanya menunggu komando kini justru hidup dengan kehendak sendiri. Setiap kali Tono datang pagi-pagi, ia selalu menemukan salah satu mesin berputar pelan, mengeluarkan dengungan rendah seperti hembusan napas dalam dada makhluk raksasa. Hari itu, suara itu terdengar lebih jelas dari biasanya. Bima yang sedang memeriksa panel kontrol mendadak loncat mundur ketika mesin cetak tiba-tiba bergerak tanpa ia sentuh. Mas Tono, serunya panik. Ini makin parah. Kita nggak lagi ngontrol apapun. Tono menghampiri dengan tampang kesal, meski ketakutan di matanya sulit disembunyikan. Pasti ada korsleting. Aku udah bilang, jangan bikin ini terlihat seperti BRLTTD. Seluruh lampu pabrik berkedip 3 kali, lalu mati total. Hanya suara mesin yang tetap mendengung, seperti gelombang panjang yang naik turun. Listrik mati, tapi mesinnya tetap hidup, bisik Bima sambil memegangi dadanya. Mas, itu bukan korsleting. Dalam gelap, Tono menatap siluet mesin yang bergerak pelan. Suara denting logam terdengar seperti irama nafas kasar. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, listrik menyala kembali. Lampu-lampu menyilaukan. Namun mesin tidak kembali ke mode normal. Ia berputar lebih cepat, seolah mengejek keberadaan manusia. Rika masuk tergesa dengan wajah pucat. Ton, listrik rumah juga mati tadi. Petugas bilang trafo kelebihan kapasitas, padahal nggak ada yang nyalain alat besar. Ia berhenti ketika melihat mesin bekerja sendiri. Ini apa? Rika berbisik, takut mendengar jawabannya. Aku lagi nyari tahu, bentak Tono, menutup paniknya dengan amarah. Ini cuma masalah teknis. Bima, yang basah oleh keringat dingin, menatap Tono tajam. Mas, ini bukan teknis. Ini pembangkangan. Mesin ini nggak lagi nurut sama manusia. Tono memalingkan muka, seperti menolak mendengar. Siang itu, pabrik beroperasi dengan suasana tegang. Para buruh bekerja cepat, ingin segera pulang. Ketika salah satu buruh menghentikan mesin untuk istirahat, mesin itu mendadak hidup kembali tanpa aba-aba. Bima memeriksanya dan langsung pucat. Mas Tono, katanya lirih, mesin ini sekarang bisa memilih kapan dia mau berhenti. Omong kosong. Tono maju dan menekan tombol stop. Mesin berhenti. Ia menatap Bima dengan kemenangan kecil di wajahnya. Kau lihat, masih aku yang mengendalikan. Namun 1 detik kemudian, mesin menyala lagi. Lebih kencang, lebih panas, seolah menertawakan usahanya. Tono menjauhkan tangannya dengan cepat, napasnya tersengal. Bima mundur beberapa langkah. Mas, ia nggak nurut sama siapapun lagi. Ketegangan itu pecah sepenuhnya ketika Bima sedang memeriksa kabel di ruang mesin. Ia membungkuk, menyalakan senter, lalu mengangkat pelan salah satu penutup panel. Sekilas, tidak ada apa-apa. Namun ketika ia menurunkan senter, sesuatu muncul dari kegelapan. Wajah pucat dengan mata kosong menatap langsung dari dalam rongga mesin. Mulutnya sobek, menganga,
seolah mencoba berkata sesuatu. Nafas dingin menyembur keluar seperti kabut tipis. Tangan kurus meraih ke arah Bima. Bima terjerembab ke belakang, berteriak panik. "Mas Tono, ada wajahnya. Itu wajah manusia. Dia ngeliat aku." Tono datang sambil memaki, tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat bagian mesin itu berkedut, seakan ada tubuh besar di dalamnya yang sedang bergerak. Wajah itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Kulit seperti meleleh, mata kosong seperti dua lubang dalam air hitam. Dan dari mulutnya keluar suara yang membuat bulu kuduk merinding. "Sakit." Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan, gemetar seperti anak kecil. "Mas, mereka nggak mati. Atau nggak bisa mati." Tono menarik Bima agar menjauh. Namun saat mereka mundur, suara dari arah mesin lain mulai bermunculan, desahan, erangan, dan jeritan teredam seperti suara orang yang dicekik dari balik lapisan besi. Pabrik berubah menjadi rumah sakit jiwa bagi arwah yang memberontak. Malam harinya, Wika menunggu Tono di ruang istirahat karyawan. Matanya merah, wajahnya tegang. Ia menyodorkan tas dan sebuah amplop. "Ton, aku pulang duluan. Dan aku bawa anak kita." Tono terkejut. "Kenapa kamu bawa-bawa anak? Dia aman di rumah." "Tidak, Ton." Wika menggeleng keras. "Listrik aneh. Suara-suara dari pabrik kedengeran sampai rumah. Kamu berubah, pabrik ini makin gila. Aku nggak mau anak kita tumbuh dekat tempat kayak gini." Tono memijit pelipisnya. "Ini cuma masa sulit." "Tidak, ini bahaya. Kalau kamu mau tenggelam dalam ini, itu pilihanmu. Tapi aku harus selamatkan diri sendiri." Kata-kata itu menusuk Tono lebih dalam dari suara mesin manapun. "Jangan pergi," kata Tono lirih, untuk pertama kalinya terdengar seperti memohon. Wika melangkah mundur. "Aku pergi sampai kamu berhenti." Ia pergi tanpa menoleh. Pabrik terasa lebih sunyi setelah itu. Atau mungkin justru lebih bising, karena tidak ada lagi suara manusia yang menutupi jeritan arwah. Tono kembali ke ruang produksi seorang diri. Cahaya lampu berkelip-kelip seperti napas cepat. Dari berbagai arah terdengar bisikan, kini lebih jelas, lebih mendesak. "Bayaran. Bayaran. Tono, kamu janji." Tono menutup telinganya, tapi suara itu merayap langsung ke dalam pikirannya. "Aku sudah memberi kalian," serunya frustrasi. "Apa lagi yang kalian mau?" Suara itu berhenti sebentar, lalu menjawab, "Lebih." Dari seluruh mesin terdengar suara logam yang bergeming. Langkah tak terlihat terdengar mendekat. Tono mundur, punggungnya menempel pada dinding. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi yakin siapa yang mengendalikan pabrik itu. Pabrik itu biasanya hanya berisik oleh dentingan besi dan dengung listrik. Tetapi pagi ini ia seperti makhluk yang baru bangun dengan amarah. Udara terasa tebal, seolah ada sesuatu yang bergerak mengikuti napas manusia. Para buruh yang masih tersisa berdiri terpaku di dekat pintu masuk, saling menatap dengan wajah pucat. Mereka sudah mendengar kejadian semalam tentang mesin yang membangkang, tetapi tidak ada yang siap melihat apa yang terjadi sekarang. Konveyor utama di tengah ruangan tidak sekadar bergerak tanpa perintah. Ia berputar dengan kecepatan tidak masuk akal, memuntahkan barang setengah jadi, baut, dan potongan logam seperti meludah. Setiap kali sebuah kotak terlempar dan menghantam dinding, suara gedebuknya membuat siapapun tersentak. Bau gosong dari karet yang bergesekan keras memenuhi udara, menusuk hidung. Bima berdiri dekat rak penyimpanan sambil menahan napas. Ia bisa merasakan getaran lantai dikirim dari mesin-mesin berat yang berdenyut, seperti jantung tak kasat mata. "Jangan dekat-dekat konveyor," teriaknya kepada para buruh yang mulai mundur ketakutan. "Kalau terseret, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi." Dua pekerja laki-laki segera berlindung di balik forklift, sementara seorang perempuan gemetar sambil menutup telinga. Teriakan, dentuman logam, dan suara mesin yang meraung bercampur menjadi kekacauan yang menyesakkan dada. Bima tahu ia harus bertindak cepat. Ada satu hal yang mungkin bisa membantu jika keadaan semakin memburuk: dokumen keselamatan kerja yang ia simpan di ruang administrasi.
Di sana ada catatan alur listrik darurat, peta katup utama, dan prosedur pemadaman mesin inti manual. Tidak akan menghentikan ritual apapun yang sedang terjadi, tapi setidaknya bisa menurunkan risiko kematian. Ia menelan ludah, lalu berlari menuju tangga besi. Setiap langkah bergema keras. Saat ia melewati area pengepakan, sebuah lengan robot tiba-tiba menghentak ke samping. Bima refleks menunduk. Lengan itu menghantam kotak kayu dan menghancurkannya menjadi serpihan. Bima merangkak ke samping dan bangkit dengan napas tercekat. Gila, ini bukan lagi kerusakan mesin, gumamnya. Sementara itu, di dekat pintu utama, Tono mondar-mandir seperti orang kerasukan. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan mata merah akibat kurang tidur. Suara-suara yang sejak kemarin membuntutinya kini terasa makin dekat, seakan menempel di kulit. Bayaran, kau belum membayar. Diam. Tono menepukkan tangan ke telinganya, membuat buruh di dekatnya melompat kaget. Ki Jagal datang perlahan dari lorong samping. Ia tampak lebih tua daripada biasanya. Lingkar matanya menghitam, napasnya berat. Tidak ada yang bisa menghentikan ini lagi, Tono, katanya pelan, namun suaranya menggema lebih jelas daripada raungan mesin. Ritualnya sudah masuk tahap akhir. Kau melewati batas. Tono menoleh dengan tatapan panas. Aku cuma melakukan apa yang harus kulakukan. Pabrik ini harus jalan. Kalau kita berhenti sekarang, semuanya bangkrut. Kau pikir ini tentang uang? Ki Jagal mendekat, sorot matanya tajam dan putus asa. Ini tentang tumbal yang tidak kau penuhi. Kau dituntut membayar, dan kau berusaha mengelabui mereka. Tono menggeleng keras. Aku nggak mau. Nggak ada lagi yang harus dikorbankan. Cukup. Tapi suaranya lebih seperti teriakan seorang yang tengah kehilangan kendali diri. Pada detik itu, seluruh lampu gedung berkedip cepat, seperti kedip mata raksasa yang marah. Kemudian, sebuah ledakan kecil terdengar di sudut barat, lalu percikan api memancar dari panel listrik. Buruh-buruh berlarian menjauh sambil menjerit. Pabriknya mau meledak. Pat! Teriak salah satu buruh. Tono justru berdiri tegak, tatapannya liar. Tidak ada yang keluar. Ia berlari ke pintu utama dan memutar kunci besi hingga terdengar bunyi klik keras. Pintu itu terkunci dari dalam. Ki Jagal terperanjat. Tono, kau mau bunuh mereka semua. Aku harus mengendalikan keadaan. Tono membalas dengan suara pecah. Kalau kita keluar, mereka akan mengikuti. Aku harus menyelesaikan ini. Ki Jagal hanya bisa menghela napas panjang, lelah, lalu melangkah mundur. Di lantai 2, Bima akhirnya mencapai ruang administrasi. Tangannya gemetar saat meraih map hijau berisi dokumen penting. Ketika ia membalik badan untuk pergi, suara derit panjang terdengar. Rat besi di belakangnya bergeser sendiri, perlahan tapi pasti, seperti didorong sesuatu yang tidak terlihat. Bima mematung. Dari celah sempit antara rat dan dinding, muncul bayangan hitam memanjang, seolah seseorang sedang mengintip dari dunia lain. Tidak ada mata, tidak ada wajah, hanya kontur tubuh yang gelap dan bergerak seperti asap pekat. Bima merasakan dingin menembus jaketnya. Apa mau kamu? Bisiknya tanpa sadar. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya perlahan memanjang, merayap ke arah Bima seperti tali hidup. Bima mundur satu langkah, lalu 2 langkah, hingga kakinya terantuk meja. Kali ini ia tidak menunggu lebih lama. Ia berlari keluar ruangan dengan napas terengah sambil membawa map erat-erat. Saat ia menuruni tangga, pabrik mengamuk lebih liar daripada sebelumnya. Palu-palu otomatis mengetuk tanpa kendali, menghantam udara dan logam. Palet kayu meluncur tanpa arah, menabrak dinding dan pecah. Suara benda-benda besar terseret terdengar dari ruangan belakang, membuat seluruh buruh menjerit semakin keras. Ketakutan berubah menjadi kepanikan total. Ki Jagal berusaha menenangkan para buruh, tapi suaranya tenggelam. Tono tetap berdiri di dekat pintu, wajahnya kaku, seolah hanya tinggal selembar tipis antara akal dan kegilaan. Bima berlari menghampiri mereka. Kita harus keluar. Ini sudah bukan cuma mesin rusak. Kita tidak kemana-mana. Tono membentak,
hampir seperti seekor binatang yang terpojok. Aku bisa kendalikan ini. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Bima balas dengan suara keras untuk pertama kalinya. Kau mau nunggu sampai ada yang mati? Tono membuka mulut, ingin menjawab, tetapi lantai tiba-tiba bergetar begitu kuat hingga semua berdiri limbung. Dari arah ruang mesin, suara raungan panjang muncul. Bukan suara mesin. Bukan pula suara manusia. Suara itu seperti gabungan keduanya, jeritan besi yang terluka dan ratapan arwah yang tersiksa. Ki Jagal menutup mata. Itu tandanya, bisiknya lirih. Mereka sudah mengambil alih. Tono memucat. Bayangan gelap merambat di dinding, seolah-olah pabrik itu sendiri sedang menarik napas panjang sebelum mengamuk lebih besar. Dan pada momen itu, setiap orang tahu, tidak ada tempat yang benar-benar aman di dalam bangunan ini. Bau logam panas belum hilang sejak pabrik mengamuk, dan debu halus beterbangan di udara seperti abu kremasi. Di tengah kekacauan itu, Bima berdiri di depan panel listrik utama dengan wajah tegang. Beberapa buruh yang tersisa berkerumun di belakangnya, berharap masih ada cara untuk mematikan semua mesin. "Siap?" tanya Bima, memastikan tangannya tidak gemetar lagi. Salah seorang buruh mengangguk ragu. Bima menarik napas dan menurunkan tuas utama. Klik. Seluruh lampu dan mesin seharusnya langsung padam. Namun justru sebaliknya. Detik setelah panel mati, suara dengungan mesin justru meningkat, lebih rendah, lebih dalam, seperti erangan makhluk yang baru saja dibangunkan dengan kasar. Lampu pabrik tidak padam, tapi berubah redup kemerahan, seperti berasal dari sumber cahaya yang bukan listrik. Buruh-buruh menatap satu sama lain, ketakutan melumpuhkan kaki mereka. "Harusnya mati," gumam Bima. "Harusnya mati semua." Dari kejauhan terdengar suara logam beradu, bukan suara mesin bekerja, melainkan seperti gigi-gigi besi yang memaksa diri bergerak melawan hukum fisika. Bima menelan ludah. Panel utama bukan lagi pusat kendali. Pabrik ini tidak memakai logika manusia. Tono, yang sejak tadi bersembunyi di balik meja forklift, berusaha merangkak keluar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Suara bisikan yang membuntutinya kini semakin jelas, seperti berada tepat di belakang leher. "Kau berutang. Kau berutang. Pulanglah dengan bayaran." "Diam, diam." Tono mengusap telinganya keras-keras, tapi suara itu menembus ke dalam pikiran. Ketika ia berdiri, ia sadar sesuatu yang lebih buruk. Jalur keluar ke kantor depan dipenuhi gerakan kecil di lantai. Kabel-kabel listrik merayap sendiri seperti ular, lalu melilit gagang pintu, mengencang hingga engsel berderit. Pintu itu tertarik menutup sendiri dan terkunci dengan bunyi tek yang sangat dingin. Tono tersentak mundur. "Tidak, tolong jangan." Ia berlari ke pintu samping, namun sebuah pneumatik tua menekup dan menghantam lantai tepat di depannya, menghalangi jalan. Gerakannya bukan seperti mesin rusak, tapi seperti sengaja menghadang. Pabrik menutup semua jalan keluar untuknya. Tono terjebak. "Kita harus cari dia." Bima berseru sambil berlari melewati meja-meja kerja yang berantakan. "Pat, jangan. Itu bunuh diri," teriak salah satu buruh. Tapi Bima mengabaikan. Ia tahu Tono memang membuat banyak masalah, tetapi membiarkannya mati bukanlah pilihan. Selain itu, ia merasakan sesuatu yang lebih besar sedang membayangi mereka. Setiap langkah yang ia ambil membuat hawa dingin menusuk tulang, seperti pabrik ini memperhatikan siapa yang bergerak. Ketika Bima melewati area pengepakan, suara ketukan pelan terdengar dari balik tumpukan kardus. Ia menatap ke arah itu. Kardus terdekat bergerak setengah sentimeter. Kemudian satu lagi, bergeser sedikit, seakan ada sesuatu yang merangkat di bawahnya. Bima mendekat perlahan, menenangkan napas agar tidak panik. "Kalau ada orang, jawab," bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan lembut. Saat Bima mendekat lebih jauh, kardus itu tiba-tiba roboh, dan udara di depannya bergetar seperti dipotong sesuatu yang tidak terlihat. Bima mundur spontan. Di tempat itu, lantai tergores 3 garis panjang membentuk tanda seperti cengkeram. Hawa dingin menebal. Fenomena itu bukan sekadar arwah lewat, ini bentuk baru dari
kehendak pabrik yang makin berkembang. Bima tahu ia tidak boleh berhenti. Di luar pabrik, di balik gerbang yang sudah disegel rantai dan gembok, langkah seseorang terdengar tergesa. Rika berdiri sambil menatap bangunan itu dengan tubuh gemetar. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat karena kurang tidur, tapi matanya fokus dan dipenuhi rasa bersalah. Ia memegang ponselnya erat-erat. Di layar, pesan suara terakhir dari Tono masih terbuka. Rika, balik. Tolong, ada yang salah. Aku nggak bisa keluar. Tolong. Nada Tono bukan nada orang keras kepala yang biasanya menolak disalahkan. Pesan itu terdengar seperti permohonan dari seseorang yang benar-benar ketakutan. Dan meski ia sudah meninggalkan rumah demi keselamatan anaknya, hati Rika tidak sanggup membiarkan manusia yang pernah ia cintai mati begitu saja. Ia mencoba memanggil nama Bima dari celah besi gerbang. Tidak ada jawaban. Rika mengguncang pintu gerbang, tapi gembok seakan mencengkeram lebih kencang. Ia tidak tahu pintu itu juga dikendalikan sesuatu yang tidak ingin siapapun masuk. Bima, Tono, ada yang dengar? Hanya Gema yang menjawabnya. Namun ia tidak menyerah. Rika mengambil batu besar, lalu memukul gembok berkali-kali. Tangannya sakit, suara denting keras memantul ke segala arah, tetapi ia terus melakukannya. Tekadnya bukan karena cinta semata, lebih dari itu. Ia merasa semua ini terjadi karena keegoisan Tono yang dulu ia biarkan. Ia tidak mau kabur lagi. Buka! Rika menjerit, seperti melawan kutukan. Buka pintunya. Gembok itu tidak rusak, tapi sesuatu berubah. Suara logam dari dalam pabrik berhenti sejenak, seperti ada yang memperhatikan. Di dalam, Bima akhirnya menemukan Tono yang terpojok di dekat palet kayu. Pak, ayo keluar. Pintu depan masih bisa. Tidak, kau nggak ngerti. Tono menahan Bima dengan tatapan liar. Mereka mau aku. Kalau aku keluar, mereka ikut. Aku harus tetap di sini. Bima memegang bahunya. Pak, kau akan mati kalau tetap di sini. Kalau aku keluar, lebih banyak yang mati. Tono balas, keras, tapi dengan nada putus asa. Suara bisikan di sekitarnya makin kuat, seperti mencengkeram kepalanya. Tiba-tiba seluruh lampu padam. Gelap total hanya berlangsung 1 detik. Lalu lampu menyala kembali, namun kali ini berkedip perlahan, ritmis, seperti detak jantung makhluk besar yang sedang bangun. Kedipan itu semakin cepat, semakin terang, semakin liar. Bima menatap sekeliling, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan pabrik itu seakan menjawab dengan satu kedipan panjang, sebelum seluruh bangunan bergetar seperti sedang menarik napas untuk mengaum. Angin malam menyusup di sela-sela bangunan pabrik, membawa hawa dingin yang tidak biasanya terasa sampai ke tulang. Rika masih berusaha menghancurkan gembok gerbang dengan sisa tenaga yang ia punya, ketika tiba-tiba semua lampu jalan di kawasan industri berdesing pelan, lalu padam serentak. Tidak hanya pabrik Tono, seluruh kawasan industri tenggelam dalam kegelapan total, seperti ada tangan besar yang mematikan dunia dalam sekali sentuh. Rika tersentat. Astaga, mati listrik semua. Di dalam pabrik, Bima menghentikan langkahnya. Kegelapan membungkus ruangan, meninggalkan hanya nafas-nafas tercekat dan detak jantung yang terdengar sangat jelas. Lampu cadangan tidak menyala, tidak ada generator hidup, tidak ada bunyi kipas atau mesin. Pabrik itu seperti berubah menjadi gua kosong yang menghisap suara. Tono, panggil Bima, suaranya memantul di dinding besi yang dingin. Tidak ada jawaban. Tono berdiri beberapa meter di depan, tubuhnya membelakangi Bima. Dalam remang yang hanya diterangi sedikit cahaya dari luar, postur Tono tampak seperti orang yang mendadak kehilangan seluruh tenaga. Bahunya menurun, kepalanya menunduk. Ketika Bima melangkah mendekat, Tono perlahan mendongak. Bima, kau lihat? Mereka berhenti. Suara mesin yang biasanya menjadi latar belakang tidak terdengar sama sekali. Tidak ada getaran, tidak ada dengungan. Bahkan kabel-kabel yang sebelumnya melilit pintu kini tergeletak tak berdaya. Pabrik itu benar-benar mati.
Namun keheningan itu tidak membuat mereka merasa aman. Justru sebaliknya, keheningan itu terlalu sempurna, seperti sesuatu sedang menahan napas. Di luar, Wika meraih jeruji gerbang dan memanggil frustasi. Bima, Tono. Suaranya menggema jauh, tanpa ada jawaban. Ia menempelkan wajah pada celah besi gelap, berharap ada bayangan bergerak di dalam. Tapi pabrik itu seperti sebuah makam raksasa yang menelan semua tanda kehidupan. Tiba-tiba, dari dalam gedung, terdengar suara, bukan suara mesin, bukan suara benda jatuh, melainkan teriakan panjang dan berlapis, seperti berasal dari puluhan tenggorokan yang berteriak bersamaan. Teriakan itu muncul begitu saja, meledak dari dalam dinding logam, mengalir di sepanjang pipa, memukul kaca-kaca jendela hingga bergetar. Arg! Wika langsung berlutut, menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. Suara itu bukan sekadar teriakan orang, itu seperti jeritan orang-orang yang pernah mati di pabrik ini. Tumpang tindih, memecah batas antara dunia hidup dan mati. Bima, Tono, kalian harus keluar, teriak Wika, meski suaranya sendiri tenggelam dalam gema jeritan mengerikan itu. Di dalam, Bima menahan napas. Jeritan itu membuat udara seperti berdenyut. Bayangan-bayangan di sudut ruangan bergerak seolah terbentuk dari suara. Bima menatap sekeliling, kesadarannya mencengkeram satu kebenaran menakutkan. Mesin memang mati, tapi arwah justru bangun sepenuhnya. Bima melirik Tono. Pak, kita harus keluar. Sekarang. Tono tertawa kecil, suara itu patah-patah. Mesin mati, tapi mereka belum selesai. Aku belum bayar. Seketika, lantai di bawah kaki mereka bergetar tipis, bukan getaran mekanik, melainkan seperti gerakan sesuatu yang merayap dari bawah tanah. Bima meraih lengan Tono. Jangan bengong. Kita keluar sekarang. Tono menepis tangannya. Kau nggak ngerti. Kalau aku kabur, mereka ikut keluar. Dan pada detik itu, Bima melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan memanjang di belakang Tono. Bukan bayangan manusia, tetapi bayangan yang bentuknya patah-patah, seperti campuran tangan dan serpihan logam. Bayangan itu bergerak tidak sesuai arah cahaya, seperti punya hidup sendiri. Tono, di belakangmu, suara Bima serak. Tono berbalik terlalu lambat. Bayangan itu memanjang seperti tali hitam, lalu melesat dan membelit tubuh Tono dengan gerakan cepat namun senyap. Tono terhuyung. Apa ini? Lepas. Lepas. Bima maju 2 langkah untuk menariknya, tapi angin dingin menyambar wajahnya, membuat tubuhnya seolah didorong ke belakang. Ia mencoba melawan, tapi ada tekanan tak terlihat yang menahan seluruh badannya. Bima, tolong aku. Tono meronta, berusaha mencengkeram apapun, tapi jarinya hanya mencakar udara kosong. Bayangan itu menariknya mundur, menyeretnya ke arah mesin utama yang padam. Mesin besar itu kini hanya moncong gelap yang menganga seperti mulut raksasa. Tono, teriak Bima lagi, memaksakan langkah. Tapi tubuhnya terdorong mundur oleh kekuatan tak terlihat. Tekanan itu seperti dinding udara tebal, didorong oleh puluhan sosok tak kasat mata. Arwah-arwah itu tidak ingin Bima mendekat. Dan di luar gerbang, Wika melihat seluruh gedung berkedip sekejap, seperti ada kilatan petir di dalamnya. Hawa panas meluncur keluar dari sela pintu. Wika memukul-mukul gerbang lagi sambil menangis. Suaranya hilang ditelan angin. Tono, jawab aku. Tono. Di dalam pabrik, Tono diseret sampai lututnya menyeret lantai. Bayangan itu semakin kuat, semakin padat. Suara berlapis terdengar seperti ribuan bisikan. Bayaranmu, sekarang. Aku akan bayar. Aku akan bayar apa saja. Tolong. Tono memukul mesin utama, mencoba menahan dirinya. Bima hanya bisa melihat dari jauh. Tubuhnya terpaku oleh kekuatan gaib yang semakin menekan dadanya hingga ia sulit bernapas. Tono, pegangan sesuatu. Lawan, teriak Bima. Tono menoleh ke arah Bima, wajahnya penuh ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bima bilang ke Rika, aku. Sebelum kalimat itu selesai, bayangan hitam menarik tubuh Tono masuk ke celah mesin yang seharusnya tidak cukup besar untuk menelan manusia.
Tidak ada suara daging tersangkut atau tulang patah. Yang terdengar hanya isakan pendek, kemudian hening, seolah mesin itu menelan seluruh keberadaannya. Celah mesin menutup perlahan, dan keheningan kembali. Bima berdiri terpaku, tidak sanggup bersuara. Di luar, Rika jatuh berlutut. Malam kembali sunyi. Pabrik telah memilih tumbalnya. Pagi itu, kawasan industri masih diselimuti garis kuning yang melintang dari satu tiang ke tiang lain. Asap tipis yang semalam tersisa dari korsleting listrik sudah hilang, meninggalkan bau hangus samar yang masih menusuk hidung. Beberapa petugas kepolisian berdiri di depan pintu pabrik yang kini resmi ditutup, sementara para wartawan sibuk mengambil gambar dari balik pagar. Rika berdiri beberapa meter dari garis pembatas, menggenggam tangan anaknya erat-erat. Matanya sembab, tetapi ia tidak lagi menangis. Kesedihan itu sudah melewati batas air mata. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan sedikit keberanian untuk tetap berdiri di sana. Salah satu petugas pemerintah memberi pernyataan tegas kepada media. Pabrik ini resmi ditutup permanen karena dianggap sebagai lokasi kecelakaan massal. Investigasi menunjukkan hilangnya banyak pekerja dan kerusakan struktural yang tidak dapat dijelaskan. Tidak ada satupun yang menyebut nama Tono. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan kemana dia pergi. Kasusnya dimasukkan ke dalam kategori hilang, sebagaimana para pekerja lainnya yang tidak pernah keluar dari pabrik pada malam terakhir. Bima berdiri di dekat Rika, meski sedikit menjaga jarak untuk memberi ruang. Ia masih terlihat pucat setelah kejadian itu. Pandangannya kosong ke arah bangunan gelap yang telah merenggut nyawa orang yang dulu ia panggil bos sekaligus teman masa muda. Namun meski hatinya terluka, ia berusaha hadir hari itu demi Rika dan demi rasa tanggung jawab sebagai saksi hidup. "Bu, kita pulang saja," kata Bima pelan. Rika mengusap pipinya, mencoba tersenyum meski hanya setipis kertas. "Sebentar, aku cuma mau melihat ini untuk terakhir kalinya." Bima mengangguk. Ia mengerti. Hari-hari berikutnya, pabrik itu tidak benar-benar sepi. Pada siang hari, bangunan itu hanya terlihat seperti gedung tua biasa, gelap, ditinggalkan, dan dipenuhi debu. Tapi ketika malam mulai turun, warga sekitar mulai merasakan hal aneh. Mula-mula hanya suara seperti ketukan besi, lalu getaran kecil di tanah, sampai akhirnya, setiap malam Jumat, terdengar suara yang jauh lebih jelas. Suara mesin. Bukan mesin normal, tapi mesin yang berputar pelan seperti sedang memanaskan piston, kadang disertai bunyi menggiling logam. Padahal seluruh panel listrik dicabut, kabel generator dipotong, dan mesin-mesin itu bahkan tidak lagi terhubung dengan sumber energi apapun. Warga yang melintas di depan pabrik selepas maghrib sering mempercepat langkah. Beberapa mengaku melihat lampu pabrik berkedip dari dalam, seperti ada seseorang yang menyalakannya meski bangunan itu terkunci. Kabar itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai menandai pabrik itu sebagai tempat angker, dan para sopir truk yang biasa melintas memilih memutar arah meski itu menambah waktu tempuh. Dalam beberapa minggu, pabrik itu dikenal sebagai gedung yang tetap bekerja meski mati. Bima sering dipanggil warga untuk menenangkan kekhawatiran mereka. Ia tidak pernah menceritakan detail malam terakhir. Ia hanya mengatakan bahwa setiap pabrik harus menghargai keselamatan dan bahwa kelalaian bisa menghancurkan banyak nyawa. Namun suatu malam, dalam pertemuan kecil di balai desa, Bima akhirnya berbicara lebih terbuka. Tidak tentang ritual, tidak tentang arwah, tetapi tentang keserakahan. Ia berdiri di depan warga. Suaranya rendah namun mantap. Kalau pemilik pabrik memaksa mesin bekerja melebihi batas, pasti ada nyawa yang jadi korban. Dan kalau keuntungan didapat dari penderitaan pekerja, saya percaya, cepat atau lambat, itu akan dibayar lebih mahal dari yang kita bayangkan. Orang-orang mengangguk perlahan. Mereka tahu Bima berbicara dari luka yang sebenarnya. Tak lama setelah pertemuan itu, ia memutuskan berhenti bekerja di industri berat. Ia kembali membantu keluarganya membuka warung kecil di rumah. Tidak besar, tapi cukup. Yang paling penting, aman. Sementara itu, Rika memilih hidup tenang bersama anaknya di rumah kecil peninggalan orang tuanya.
Setiap pagi ia membuka jendela, menghirup udara bebas tanpa bau plastik terbakar. Ia tidak lagi memikirkan ambisi yang dulu membelenggu Tono. Ia hanya ingin anaknya tumbuh di tempat yang tidak menuntut lebih dari yang bisa mereka berikan. Sesekali rasa bersalah menghampirinya untuk hal-hal yang ia abaikan, tanda-tanda yang ia anggap hanya perubahan suasana hati suaminya. Namun ia belajar melepaskan. Ada hal-hal yang tidak bisa ia ubah, dan ia memilih berdamai dengan itu. Di ruang tamu, ia memasang foto keluarga mereka, dirinya, anaknya, dan Tono. Ia tidak menghapus keberadaan Tono dari hidup mereka. Tapi ia juga tidak terjebak dalam kesedihan itu. Ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa manusia bisa tersesat dan terkadang tidak ada jalan kembali. Beberapa bulan kemudian, pabrik tetap berdiri kosong. Tidak ada yang berani membeli, apalagi merenovasi. Bangunan itu menjadi monumen diam dari keputusan keliru yang diambil seorang pemilik pabrik yang terdesak utang dan rasa putus asa. Namun suara mesin tetap terdengar setiap malam Jumat. Tidak keras, tidak sampai membuat orang panik, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun bertanya-tanya, siapa yang menghidupkan mesin itu? Atau apa yang menghidupkannya? Warga akhirnya sepakat untuk tidak mendekat. Mereka membiarkannya menjadi peringatan hidup bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar manusia. Bima dan Rika kadang bertemu di jalan, saling menyapa dengan singkat. Keduanya berusaha menjalani hidup baru, menjauhi bayangan masa lalu, dan memahami bahwa tragedi itu harus memiliki makna. Dan pada suatu sore, ketika Rika duduk di beranda rumah sambil mengawasi anaknya bermain, ia berbisik pada dirinya sendiri. Keuntungan yang datang dari penderitaan orang lain akhirnya akan menjerat pemiliknya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka cerita seperti ini dan ingin terus mengikuti seri-seri horor lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan upload berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.